Baik, kita akan lanjutkan di masih terkait SAPP kita. Kita akan ke proses bisnis sistem akuntansi instansi. Baik, teman-teman, di proses bisnis sistem akuntansi instansi ini dari dokumen sumber ya, dari dokumen sumber itu kemudian dilakukan pencatatan, sehingga pencatatan di sini itu kan akan terbit jurnal. Dari jurnal itu biasanya nanti akan dilakukan verifikasi ataupun validasi yang kemudian akan diposting ke buku besar. Nah, nanti akan menjadi laporan keuangan. Karena ini SAI, maka tadi yang sampaikan laporan keuangannya hanya 5, karena dia sebagai pengguna anggaran. Ini dijalankan oleh kementerian lembaga. Dia tidak mempunyai fungsi perbendaharaan. Kalau fungsi perbendaharaan kan bendahara umum negara. Nanti ada siap sebagai pengelola kasnya, dia akan menghasilkan laporan arus kas. Laporannya itu ya sama seperti SKPD ya, ada LRA, LO, LPE, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian di dalam melaksanakan atau menyelenggarakan proses akuntansi ini, kalau di pemerintah pusat itu menggunakan aplikasi yang teman-teman bisa lihat. Nah, tetapi proses terbentuknya jurnal itu mulai dari ada aplikasi RKAKL, ada aplikasi SAS, ada aplikasi persediaan, ada aplikasi SIMAK BMN atau Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara. Nah, nanti muaranya atau akhirnya ada di Saibah sini. Nah, sedangkan yang di sisi kiri ini atau Sakti, Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi, ini adalah aplikasi baru yang nanti akan menggantikan Saibah. Walaupun Sakti ini sekarang juga sudah dipakai, tetapi hanya beberapa kementerian lembaga yang tanda kutip dianggap sudah siap, termasuk di dalamnya adalah Kementerian Keuangan. Jadi ada 10, kemarin saya tanya teman, 10 kementerian lembaga yang sudah menggunakan Sakti secara full. Nah, kalau mau lihat bentuknya, nanti teman-teman bisa cek itu di www.sakti.kemenko.go.id. Aplikasi-aplikasi yang tadi saya sampaikan, mulai dari RKAKL, kemudian SAS atau Sistem Aplikasi Satker, aplikasi persediaan, aplikasi SIMAK BMN, itu sudah masuk ke dalam aplikasi Sakti sini. Semuanya masuk ke sini. Menjadi sebuah modul atau menjadi sebuah subsistem. Jadi misalnya RKAKL di sini menjadi namanya modul penganggaran. Ada SAS, Sistem Aplikasi Satker, yang dulu itu di Sakti menjadi modul komitmen, modul pembayaran, satu lagi modul bendahara. Ada aplikasi persediaan di sini menjadi modul persediaan. Ada aplikasi SIMAK BMN di sini menjadi modul aset tetap, seperti itu. Jadi untuk ke depan ini cukup satu seperti ini. Nah, ada juga lagi yang di sisi pun ada SPAN, Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara. Tapi karena kita SAI, jadi kita pakai Sakti. Walaupun Sakti saat ini masih ada SA pun yang menggunakan Sakti. Nah, untuk sebagian transaksi di SATD itu juga menggunakan Sakti. Jadi tidak murni Sakti ini untuk SAI. Ini ya saat ini ya. Nanti ke depan mungkin bisa gerak lagi atau geser lagi. Ini adalah gambaran proses akuntansi pada entitas akuntansi. Jadi mulai input dokumen sumber, kemudian ada proses, dari situ adalah transaksi, kemudian jurnal, ada posting, nanti outputnya ini, LRA, LO, LPN, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Perlu diketahui caleg ini sebenarnya bukan output langsung dari aplikasi tersebut ya, tetapi ini masih manual, karena kan catatan atas laporan keuangan kan penjelasan dari laporan-laporan yang ada, LRA, LO, LPN, neraca, dari angka-angka yang ada di situ kan dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Jadi di situ ini supaya outputnya ini relevan, Anda dapat dibandingkan dan dapat
pahami. Jadi dalam melakukan proses transaksi itu dia menggunakan prosedur pengumpulan data, prosedur pembayaran dan sebagainya, menggunakan bahkan akun standar, pengaturan kelembagaan termasuk hardware dan software yang tadi kita singgung, yaitu menggunakan sakti dan juga personil. Ini didukung oleh hal tersebut ya. Proses bisnis di unit akuntansi, sebagaimana slide sebelumnya, unit akuntansi yang ada di SAI itu kan mulai dari UAKPA yang dari terendah ya, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Proses bisnisnya seperti apa? Verifikasi dan validasi elemen-elemen dokumen sumber. Kemudian dilakukan perikaman. Ini secara prosesnya ya. Nah, nanti kalau sudah menggunakan aplikasi, ini biasanya cepat ya, langsung sekali. Jadi verifikasi itu, kemudian langsung perekaman, tinggal nanti otomatis terbentuk jurnal seperti itu. Kemudian nanti ada posting. Setelah posting biasanya kita dapat melihat itu laporannya, misalnya sampai per sekarang itu kita sudah bisa melihat. Nah, nanti biasanya di periode tertentu itu akan melakukan rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi terkait SAI dan siapnya itu tiap bulan, tetapi dia hanya by sistem atau aplikasi. Tidak yang rekonsiliasi tadi LRA, LO itu enggak, biasanya by sistem itu rekonsiliasinya bulanan. Kemudian pengiriman data dan laporan keuangan. Nah, ini dikirimkan kalau dari UAKPA nanti ke UAPAW. Maka dari UAPAW ini proses bisnisnya penerimaan laporan keuangan. Penerimaan laporan keuangan dari mana? Dari UAKPA. Jadi misalnya dalam hal ini Kanwil DJP Jatim 1 ditunjuk sebagai UAPAW, maka dia akan menerima laporan dari KPP, dari Kanwil yang ada di daerah atau di wilayah tersebut. Nanti akan diverifikasi, akan dikonsolidasi. Termasuk nanti ketika sudah digabungkan, ini akan direkonsiliasi lagi dengan Kanwil DJPB. Kanwil DJP-nya punya data juga. Kemudian Kanwil DJP itu punya data, nanti direkonsiliasi. Sama enggak Kanwil DJPB ini mewakili kuasa bendahara umum negara. Kalau Kanwil DJP, dia sebagai pengguna anggaran. Kemudian analisis hard copy dan soft copy, penggabungan data yang tadi saya sampaikan, penggabungan dari UAKPA yang ada di wilayahnya, kemudian pengiriman data dan laporan keuangan ke unit yang di atasnya, dalam hal ini ke UAPA Eselon 1. Nanti UAPA Eselon 1 nanti masuk ke unit akuntansi pengguna anggaran, yaitu kementerian lembaga. Dalam hal sudah penerapan single database, penyampaian ADK tidak perlu, serta rekonsiliasi dapat hanya di UAPA saja. Nah, ini proses dulu, dikirim, proses kirim. Tapi sekarang di Kementerian Keuangan dan kementerian yang sudah menggunakan sakti tadi, itu tidak perlu lagi secara berjenjang. Jadi kirim data itu sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Karena database-nya ini sudah terpusat. Kalau dulu UAKPA, contohnya misalnya KPP, ini akan melakukan rekon dengan unit akuntansi kuasa bendahara umum negara atau KPPN. Datanya cocok enggak? Kalau cocok, maka KPP ini akan mengirim data tersebut ke UAPAW. KPPN ini juga akan mengirim ke Kanwil ya. Nanti UAPAW ini akan menggabungkan seluruh laporan-laporan yang ada di wilayah tersebut. Jadi nanti di tingkat Kanwil akan direkon lagi, dicocokkan lagi. Barangkali ada data yang tertinggal seperti itu. Nah, ini bertahap. Tetapi dengan adanya single database, maka ini tidak perlu. Karena UAPA Eselon 1 ataupun UAPA ini sudah bisa langsung melihat laporan dari UAKPA tersebut.
Jadi sudah tidak perlu lagi pengirimannya. Hanya cukup rekon itu dilakukan antara Wakpa dengan Wakbun daerah. Jadi antara KPP dengan KPPN misalnya. Antara KPPBC dengan KPPN. Atau antara Balai Diklat Keuangan dengan KPPN. Nah ini kalau sudah cocok itu datanya sudah bisa diakses atau dilihat oleh UAPAW, oleh UAPA Eselon 1 dan seterusnya. Karena datanya tadi terpusatnya. Kemudian kita ke pola hubungan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang. Hubungan seperti ini, jadi dari tingkat yang paling bawah ini unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Kalau dia barang ya tinggal diganti kuasa pengguna barang, kemudian disampaikan ke atasnya itu UAPAW, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran tingkat wilayah, baik ataupun unit organisasi yang memperoleh dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan juga seperti itu, berjenjang juga. Nah, kemudian ke eselon 1 ke KL-nya. Kalau misalnya tidak ada wilayah, ya sudah langsung dilompati. Jadi bisa langsung dari UAPA ke UAPA eselon 1. Nah, ini kita bisa lihat nanti ada alurnya yang kalau misalnya dalam suatu entitas eselon 1 itu tidak mempunyai wilayah. Bisa langsung dari UAPA ke UAPA eselon 1. Nah, ini kita bisa lihat juga hubungan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang. Ini tingkat kuasa pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna barang. Nah, biasanya ini dilaksanakan hanya berbeda saja. Ini misalnya sama-sama satu kantor nih, teman-teman. Kantor. Perbedaannya mungkin hanya kalau di UAPA terkait akuntansi pelaporan keuangannya ya, akuntansi keuangan itu di handle atau ditangani oleh Kasubag Keuangan. Kalau WAK-PB itu Kasubag TU. Tetapi sekali lagi ini tidak mesti seperti ini, tergantung besar kecilnya unit tersebut, tergantung susunan unit tersebut. Ini kan bisa ada Kasubag Keuangan sendiri, ada Kasubag TU sendiri. Kalau di Balai Diklat Keuangan misalnya itu kan nggak begitu besar, ini dua-duanya itu dipegang oleh Kasubag umumnya. Tetapi nanti akan beda subnya ya, beda subnya. Jadi dia mempunyai beberapa staf. Nah, staf ini yang ngurusi masalah akuntansi barangnya, staf yang ini mengurusi masalah akuntansi keuangannya. Jadi biasanya hanya berbeda di situ. Nah, kalau ada juga yang sudah berbeda kasubagnya, ada yang kasubagnya satu tapi karena kantornya kecil gitu nanti hanya orang-orangnya ya yang berbeda. Nah, ini mekanisme pelaporan SAI yang sempat tadi kita singgung. Nah, jadi biasanya UAKPA sama UAKPP ini melakukan rekon internal dulu. Kemudian UAKPA ini akan juga melakukan rekon ke KPPN. Ini sudah eksternal ya, rekon eksternal. Ini rekon eksternal, ini juga rekon eksternal. Tapi kalau antara UAKPA sama UAKPP ini dalam satu kantor, ini rekon internal. Data ini kalau sudah rekon, termasuk BLU juga akan disampaikan ke UAPAW. Kalau UAPP nanti akan disampaikan ke UAPPW. Jadi ini kenapa, tadi ada yang bertanya kenapa dibedakan ya antara SA keuangan dengan barang milik negara ya. Induknya atau unit yang di atasnya ini juga berbeda. Tetapi mungkin saja dibuat satu. Ya, saya dulu juga bertanya seperti itu. Tanda kutip, apa nggak tambah ribet, tapi nggak tahu ya. Kalau di pemerintah daerah mungkin organisasinya tidak sebesar di pemerintah pusat ya, yang satkernya itu sampai berpuluh-puluh ribu. Ini nanti, ini yang saya sampaikan tadi, kalau tidak punya unit akuntansi pembantu pengguna anggaran atau pengguna barang tingkat wilayah gimana? Nanti laporannya bisa langsung ke eselon 1. Jadi ini bisa langsung ke sini ya. Tidak ke sini tapi bisa langsung ke UAPA eselon 1.
nanti di tingkat UAPA-W atau UAPBW, ini nanti juga akan dilakukan recon nih, dulu seperti ini. Dan sampai ke atas. Itu proses yang kemarin-kemarin berjalan secara hierarki, secara berjenjang seperti itu. Tetapi dengan adanya sistem akuntansi, sistem database yang terpusat, maka tidak lagi ada alur seperti ini. Ya, ini sudah tidak ada ya. Kalau yang harapannya seperti itu. Dan ini di Kementerian Keuangan dan 9 kementerian lembaga lainnya itu sudah seperti ini. Jadi cukup rekon antara WAKPA dengan KPPN dan WAKPP dengan KPKNL. Ini pun rekonnya rekon interkoneksi lewat sistem informasi teknologi. Kalau dulu awalnya menggunakan hard file, kemudian sudah berkembang menggunakan ADK, tapi tetap harus datang ke kantor tersebut, bawa flash disk, ini dataku, ADK-ku, arsip data komputer. Tapi sekarang sudah enggak, karena sudah dibangun suatu sistem informasi yang basis web ya, Erecon laporan keuangan. Jadi data Erecon ini itu bisa diakses atau bisa dilihat oleh UAPA-W, UAPA Eselon 1 maupun WAPA, begitu juga yang untuk barang ya. Kemudian kita ke dokumen sumber. Nah, dokumen sumber ini adalah dokumen yang ditetapkan sebagai dasar atau trigger untuk pencatatan ke dalam jurnal atau aplikasi komputer. Tujuannya agar dasar pencatatan ataupun pembukuan ataupun input data ini seragam. Jadi misalnya belanja itu dasarnya apa? SPP, SPM, atau yang disebut resume tagihan gitu ya. Atau misalnya nyatat aset tetap atau persediaan ini dasarnya apa? Dengan menggunakan berita acara serah terima. Seperti itu. Nah, ini contoh dokumen sumber, misalnya untuk transaksi penerimaan. Penerimaan berarti bisa dari DIPA. Ketika kita terima DIPA itu kan ada estimasi pendapatan seperti itu ya. Kemudian untuk pengeluaran juga ada DIPA dan revisinya, karena di situ nanti ada apropriasi belanja. Nah, teman-teman perlu ingat kalau DIPA atau dokumen DIPA itu biasanya di jurnal anggaran itu kan menggunakan estimasi untuk pendapatan dan apropriasi itu untuk belanja, karena memang ada filosofinya ya. Kalau estimasi itu kan artinya boleh lebih. Estimasi pendapatan kita misalnya 1 miliar, ternyata nanti realisasinya 3 miliar, enggak masalah. Tetapi kalau belanja itu menggunakan apropriasi, artinya batas atas. Kalau kita dapat anggaran cuma 10 miliar, maka kita tidak boleh belanja di atas itu, karena itu batas tertinggi. Kecuali ada revisi. Misalnya ternyata penerimaan negara atau penerimaan itu banyak, maka dan ada misalnya kejadian luar biasa sehingga kementerian tertentu ini butuh anggaran banyak, nah ditambah itu ya beda lagi. Tetapi selama tidak ada revisi, maka apropriasi itu adalah batas tertinggi untuk belanja atau untuk pengeluaran. Kemudian untuk dokumen sumber yang lain bisa memo penyesuaian untuk transaksi atau jurnal akrual. Kemudian kalau untuk piutang ada kartu piutang, daftar rekapitulasi, itu adalah contoh-contoh dokumen sumber. Kemudian untuk terkait KDP ada kartu KDP, kemudian untuk terkait persediaan ada kartu persediaan, buku persediaan, kemudian ada juga dokumen lain yang tadi saya sempat singgung, berita acara serah terima misalnya, ataupun surat keputusan kalau untuk mengeluarkan belanja gaji misalnya itu tadi SK dan sebagainya. Ini dokumen sumber contoh-contohnya. Nah, kita ke rekonsiliasi data. Rekonsiliasi ini adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Jadi diproses dengan sistem atau subsistem yang berbeda, tetapi dokumen sumbernya sama.
Ini makanya perlu yang namanya rekonsiliasi. Tujuannya apa sih? Ini untuk meyakinkan keandalan data dalam penyusunan laporan keuangan. Nanti outputnya berupa berita acara rekonsiliasi. Nah, ini rekonsiliasi ini ada dua, internal dan eksternal. Jadi rekonsiliasi internal ini misalnya antara subsistem pada masing-masing unit akuntansi pelaporan atau antar unit akuntansi dalam pelaporan, tetapi dalam entitas pelaporan yang sama. Atau juga antara pelaporan keuangan dengan barang. Antara tadi UAPA dengan UAP PB, itu masih internal ya. Antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang milik negara. Itu masih dianggap internal. Atau antara UAPA dengan bendaharanya, catatan bendaharanya, itu masih internal, masih dalam satu kantor atau unit. Tetapi nanti kalau sudah dengan KPPN atau sebagai UAKBUN, itu sudah rekonsiliasi eksternal. Dilaksanakan antara unit akuntansi dan pelaporan yang satu dengan unit akuntansi dan pelaporan yang lain atau pihak lain yang terkait tidak dalam satu entitas pelaporan. Tetapi juga ada rekonsiliasi eksternal dalam SAPP, meliputi rekon antara pengguna anggaran dengan BUN. WAKPA itu kan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Nah, dengan BUN itu KPPN misalnya itu unit akuntansi kuasa bendahara umum negara. Nah, jadi antara Satker dengan KPPN itu termasuk eksternal. Oke, kita lanjut. Kemudian jenis pelaporan, nah, ini bisa berupa hasil cetakan yang ada di menu aplikasi komputer, ataupun laporan keuangan lengkap disertai dengan ADK atau arsip data komputer. Periode pelaporannya bisa bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan. Nanti bulanan seperti apa gitu. Nah, tetapi yang lengkap ya, terdiri dari LRA, kemudian LO, LPE, neraca, caleg, ataupun laporan pendukung lainnya, ini itu untuk semesteran dan tahunan. Kalau bulanan itu hanya berupa misalnya realisasi belanja sekian, penerimaan sekian gitu, tetapi tidak dalam bentuk LRA atau LO. Walaupun sebenarnya bisa juga, karena kan sudah by system, itu pun insya Allah mudah ya, tinggal klik gitu. Kemudian ini jadwal penyampaian laporan keuangan. Misalnya dari UAPA, ini 15 Juli 2000 sekian. Itu untuk semester 1. Nanti ini akan dikumpulkan ya, di UAPAW akan dibuat lagi, disampaikan lagi ke unit, itu 21 Juli. Kemudian untuk UAPA eselon 1 26 Juli, kemudian UAPA ini 31 Juli. Kalau tahunan 22 Januari, untuk di UAPA-nya itu 5 Februari, UAPA eselon 1 15 Februari, kemudian UAPA ini akhir Februari. Jadi misalnya Kementerian Keuangan atau Kementerian Pertanian atau kementerian yang lain itu menyampaikan laporan keuangan kementerian lembaganya ke Kementerian Keuangan untuk dikonsolidasi, itu ya di akhir Februari ini. Jadi laporan LKKL tiap-tiap kementerian maupun lembaga itu disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk nanti digabungkan dengan yang lain itu di akhir Februari. Itu kalau untuk tahunan. Kalau untuk semesteran berarti di 31 Juli. Kalau dulu ini kan lumayan ini, karena kan prosesnya belum tentu lancar juga. Kalau sistem yang dipakai sekarang, insya Allah sih sudah sangat membantu, karena proses pengiriman ini kan tidak lagi ada, jadi di bypass karena sistem database-nya yang sudah terpusat. Nah, ini kalau melihat penyampaiannya, jadi dari LK tingkat WAPA atau tingkat kementerian lembaga,
ini menyampaikan ke Menteri Keuangan selambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya tadi di akhir Februari, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pendidikan, dan sebagainya, termasuk Kementerian Keuangan, menyampaikan ke Menteri Keuangan sendiri itu di akhir Februari. Nanti Kementerian Keuangan selaku unit akuntansi yang menggabungkan laporan tersebut plus LKBUN-nya ini harus sudah menggabungkan di akhir Maret, karena di akhir Maret ini Presiden ini akan menyampaikan ke BPK. Jadi ada waktu 1 bulan ini untuk melakukan penggabungan laporan-laporan tersebut. Kalau awal pertama kali dulu, bayangkan itu ada berapa satker mumet, sehingga di pertama kali laporan keuangan pemerintah pusat terbit kan 2004 itu masih disclaimer, masih BPK tidak memberikan pendapat ya, walaupun patut diapresiasi, artinya sudah berhasil di tahun 2004 itu sudah bisa menyusun LKPP. Nanti BPK ketika sudah memperoleh LKPP tersebut, paling lambat 2 bulan setelah penyerahan itu harus sudah menyelesaikan auditnya atau pemeriksaannya. Jadi kalau misalnya ini akhir Maret, maka LHP atas LKPP BPK ini nanti disampaikan ke DPR, DPD, termasuk juga Presiden, tergantung tugas dan wewenangnya, itu selambat-lambatnya 2 bulan, akhirnya akhir Mei. Tetapi kalau Presiden ini sudah bisa menyampaikan ke BPK itu tanda kutip pertengahan Maret, maka ini pertengahan Mei juga BPK harus sudah menyampaikan ke DPR, DPD, dan Presiden. Karena BIM-nya tadi gitu, bilangnya 2 bulan, terhitung dari sejak diserahkan gitu ya. Jadi ini paling lambat itu akhir Mei, kalau yang tadi Presiden ke BPK itu paling lambat akhir Maret. Kalau dari WAPA ke Kementerian Keuangan itu paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau akhir Februari. Lebih cepat ya boleh saja. Kemudian untuk periode pelaporan, laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga ini disampaikan paling lama 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tadi sama ya. Laporan keuangan tahunan harus disertai, ini yang tahunan, harus disertai dengan pernyataan telah direview, itu yang pertama, dan juga ada pernyataan tanggung jawab. Kalau pernyataan telah direview ini biasanya oleh aparat pengawas intern. Kalau pernyataan tanggung jawab ini biasanya ditandatangani oleh pimpinannya. Artinya kalau laporan keuangan kementerian lembaga, maka harus ada pernyataan telah direview. Di sini sebagai aparat pengawas intern siapa? Biasanya itu Inspektorat Jenderal yang ada di kementerian tersebut. Nah, berarti nanti yang menandatangani pernyataan tanggung jawab siapa? Yang menterinya. Kalau Kementerian Keuangan ya Menteri Keuangan, Bu Menteri Keuangan. Kalau LKKL-nya Pendidikan ya Menteri Pendidikannya, seperti itu. Kita ke review atas laporan keuangan. Tujuan dilakukannya review atas laporan keuangan, ya, itu diantaranya meyakinkan akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Jadi itu pertama kali setelah laporan keuangan dibuat, itu akan dilakukan review terlebih dahulu. Tergantung laporan keuangan itu apakah tingkat WAPA, apakah tingkat UAPA, apakah tingkat KL. Ini yang melakukan review berbeda. Kemudian tujuan yang lain, meyakinkan kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan standar akuntansi pemerintahan. Dan tujuan selanjutnya, meyakinkan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan peraturan perundangan dan standar akuntansi laporan. Nah, jadi nanti
ada laporan keuangan itu direview, misalnya kalau WAKPA atau tingkat kuasa pengguna anggaran biasanya di bagian atau subbab kepatuhan internal atau yang apa namanya yang sejenis dengan itu. Nanti di tingkat eselon 1 tingkat Kementerian Lembaga akan berbeda, maksudnya tergantung satkernya tersebut. Nah, kemudian kita lihat untuk sistem akuntansi instansi yang menghasilkan LKKL itu yang melakukan review adalah APIP kementerian lembaga tersebut. Misalnya Kementerian Keuangan, ya berarti yang menjadi APIP-nya siapa? OND, Itjen, Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Oh, untuk LKKL-nya Kementerian Pendidikan, ya berarti Itjen-nya Kementerian Pendidikan. Seperti itu. Untuk sabun yang menghasilkan LKBUN, maka LKBUN ini juga akan direview. Siapa yang mereview? Ini adalah APIP yang ditunjuk Menteri Keuangan. Karena ini LKBUN-nya kebanyakan ada di Kementerian Keuangan, APIP yang ditunjuk itu biasanya Itjen Kementerian Keuangan. Kemudian untuk LKPP, ya, sebagai output dari SAPP, itu dilakukan review oleh BPKP. Ini untuk laporan yang periodenya semesteran dan tahunan. Kalau yang bulanan itu kan tidak lengkap ya, hanya berupa rekon-rekon apa namanya terkait realisasi, kemudian pendapatan, tidak wujudnya tidak output laporan keuangan. Nah, kalau yang semesteran dan tahunan ini lengkap. Jadi harus ada pernyataan telah direview. Kemudian secara isi, prinsip yang dituangkan di dalam surat pernyataan review itu seperti apa? Yang itu diantaranya nanti kita coba lihat atau perlihatkan ya, format ataupun isi dari surat pernyataan telah direview. Yang pertama, pernyataan telah mereview laporan keuangan. Jadi dia bilang telah mereview laporan keuangan sesuai dengan standar review dan informasi tanggung jawab penyajian laporan keuangan. Kemudian isi prinsip yang lain itu pernyataan tentang tujuan dilaksanakan review. Jadi ada pernyataan sudah melakukan review, kemudian ada tujuan melakukan review tersebut dan ruang lingkup hasil review. Kemudian ada pernyataan hasil review bahwa LK disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintah. Jika perlukan dapat diberikan paragraf penjelasan atas hal yang perlu dijelaskan terkait pelaksanaan review laporan keuangan. Nah, ini kalau pernyataan telah direview. Nah, ini contoh format ya. Dia bilang kami telah mereview. Nah, isi prinsipnya kan ada tadi menyatakan bahwa telah mereview. Kemudian tujuan review, kami review bertujuan bla 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 bla. Kemudian lingkupnya juga ada ya. Nah, terus kemudian hasil. Oleh karena itu kami memberi pendapat semacam ini. Ini contoh format pernyataan telah direview. Jadi tadi kalau misalnya di LKKL itu dilakukan oleh APIP KL masing. Kemudian ini surat pernyataan tanggung jawab ya. Jadi isi prinsip pernyataan tanggung jawab. Yang pertama, pernyataan terhadap substansi elemen laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab. Kemudian pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai.
Kemudian yang ketiga, pernyataan bahwa akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dan yang keempat, ini dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan. Nah, mari kita lihat formatnya. Kalau ini bisa dapatkan malah tingkatannya lebih banyak ya. Kalau tadi kan cukup satu. Ini contoh pernyataan tanggung jawab untuk laporan keuangan tingkat kuasa pengguna anggaran. Ini tingkat WAKPA ya. Siapa yang menyatakan itu adalah kepala satuan kerja. Entah itu kalau misalnya WAKPA-nya itu kepala kantor ya kepala kantor. Kalau dia misalnya kepala KPP ya kepala KPP. Kalau misalnya direktorat ya berarti kepala direkturnya. Kalau misalnya kanwil ya berarti kakanwilnya. Jadi laporan keuangan apa-apa selaku WAKPA yang terdiri dari laporan-laporan yang disebutkan sebagaimana adalah merupakan tanggung jawab kami. Jadi ini pernyataan tanggung jawab. Kemudian laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan SPI yang memadai. Isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ini untuk LKKL tingkat kuasa pengguna anggaran atau WAKPA. Kemudian ini untuk contoh format laporan keuangan yang WAPA atau membantu pengguna anggaran tingkat wilayah. Nah, jadi biasanya yang melakukan pernyataan ini adalah kepala kantor wilayah. Ini yang ditunjuk kalau tergantung ya wilayahnya. Kalau misalnya ada ini kakanwilnya, misalnya di JP ada, kalau misalnya di Jawa Timur ada 3, mungkin di Jawa Barat ada berapa, itu biasanya salah satu yang ditunjuk. Kemudian ini untuk tingkat KL atau UAPA, unit akuntansi pengguna anggaran. Nah ini berarti kalau misalnya Kementerian Keuangan ya berarti Menteri Keuangan. Kalau Kementerian Perhubungan berarti Menteri Perhubungan. Di formatnya seperti ini. Jadi laporan di situ disampaikan, kemudian menyatakan bahwa adalah merupakan tanggung jawab kami. Terus kemudian dibilang telah disusun berdasarkan SPI yang memadai, disusun sesuai dengan SAP. Ini harus ada di tadi laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan. Jadi ada pernyataan telah direview dan ada pernyataan tanggung jawab. Kemudian ini ancaman sanksi administratif bagi yang tidak melakukan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan. Jadi kita bisa lihat entitas atau unit yang menyelenggarakan sistem akuntansi instansi itu kan mulai dari entitas di pemerintah pusat yaitu kementerian lembaga, kemudian ada unit akuntansi pemerintah daerah yang memperoleh dana dekonsentrasi, tugas pembantuan maupun urusan bersama yang yang dananya berasal dari pemerintah pusat, juga unit akuntansi pun ya, maka dia harus melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasinya tadi bisa tiap bulanan yang menggunakan yang namanya sistem informasi e-rekon LK ini. Jika ada kesempatan atau nanti waktu bisa teman-teman lihat e-rekon LK nanti di Google ya, enter nanti seperti apa bentuknya. Jadi ini misalnya tiap bulan nanti akan ada periode rekon kapan itu dilakukan rekonsiliasi antara WAKPA ataupun UAKPB. Kalau WAKPA ini berarti nanti dengan KPPN ya. Kalau WAKPB ini dengan KPKNL misalnya. Nah, ini dilakukan rekon. Kalau datanya sudah sama atau sudah sesuai,
maka nanti itu tinggal dikirim atau disampaikan laporan keuangan tersebut secara berjenjang. Kalau sekarang misalnya sudah menggunakan aplikasi terintegrasi, maka tinggal gampang saja, tinggal sekali kirim itu sudah baik ADK sudah tidak masalah. Oke, kalau dulu kan secara berjenjang. Nah, kalau misalnya tidak mau melakukan rekonsiliasi, maka akan dikenai sanksi. Jadi kalau tidak melakukan rekonsiliasi, tidak menyampaikan laporan keuangan, maka akan dikenakan sanksi. Jadi WAKPA tersebut atau unit akuntansi ya, tersebut akan dikenakan sanksi. Jadi dia harus melakukan rekonsiliasi itu. Rekonsiliasi datanya oke, nanti akan laporan keuangannya akan disampaikan. Kalau tidak melakukan rekon kan belum tahu cocok tidaknya antara catatan BUN yang diwakili oleh kuasanya atau kuasa bendahara umum negaranya dengan catatan pengguna anggaran. Apa sanksinya atau hukumannya ya, atau sanksi? Jadi dia akan dilakukan pengembalian surat perintah membayar yang diajukan oleh KPPN. Jadi kalau mengajukan pembayaran itu akan dikembalikan. Misalnya pembayaran mungkin honor kegiatan gitu kan, atau honor yang lain, mungkin perjalanan dinas, mungkin akan dikembalikan sebelum itu apa namanya, urusan tadi rekon dan laporan keuangannya, sebelum sampai dengan melakukan rekon dan penyampaian laporan keuangan. Nah, yang SPM dikecualikan, jadi tadi kan bilangnya sanksinya ini akan mengembalikan SPM, surat perintah membayar. Surat perintah membayar tapi dikembalikan. Ini dikecualikan untuk 3 jenis SPM ini. SPM LS belanja pegawai. Nah, pegawainya nanti bisa marah semua walaupun itu mungkin kesalahan yang ini ya, operator atau penyusun laporan keuangan. Kalau tidak dibayarkan bisa repot nanti. Jadi itu dikecualikan, tetap akan diproses, artinya tetap kajian gitulah bahasa sederhananya. Kemudian yang kedua, SPM langsung kepada pihak ketiga. Jadi yang berurusan dengan pihak ketiga ya ini akan tetap diproses. Yang ketiga ini SPM pengembalian. SPM pengembalian ini SPM pengembalian imbalan bunga, kemudian SPM kelebihan pajak, dan SPM kelebihan cukai. Ini kan punyanya wajib pajak ataupun wajib bayar ya, hak mereka. Jadi ini tetap akan diproses 3 SPM ini. Adapun SPM yang lainnya itu akan dikembalikan. Tidak bisa mencairkan terlebih dahulu sampai dengan Satker tersebut atau unit akuntansi tersebut melakukan proses rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan. Jadi pengenaan sanksi ini tidak membebaskan WAKPA atau WAKPP dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan, laporan BMN dan melakukan rekonsiliasi. Jadi tetap itu, walaupun sudah ditolak SPM-nya, terus tidak serta-merta boleh tidak rekon ataupun menyampaikan, enggak, tetap harus menyampaikan rekon dulu, menyampaikan laporan keuangan dulu, baru nanti bisa mengajukan lagi. Jadi SPM yang tadi dikembalikan kalau sudah melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan nanti akan diajukan lagi SPM-nya. Jadi akhirnya tertunda ya, begitu. Baik, teman-teman, ilmu adalah buruan. Jadi kalau kita misalnya seorang pemburu itu melakukan buruan, ilmu itu ibarat buruan, maka tulisan adalah pengikatnya. Jadi kalau sudah dapat buruan itu perlu diikat, maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Jadi perlu menulis, teman-teman. Nah, jadi kalau mendengarkan kan ada yang dapat sekian persen. Kalau dengan menulis itu insya Allah lebih banyak lagi yang diperoleh.
Baik, teman-teman, itu terkait SAPP, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jadi untuk SAPP mungkin materinya ini, tapi itu sudah beberapa ya, kita skip ya, terkait tadi jadwal penyampaian laporan gitu kan. Saya lihat yang sekarang slide-nya juga sudah tidak ada, jadi saya skip tadi. Lumayan panjang, tapi masih ada LKPP. Ini masih ada LKPP, karena LKPP itu juga teman-teman setidaknya sudah pernah mendapat gambaran di Adpom 1, yaitu terkait LKPD ya, insya Allah mungkin lebih ringkas atau lebih ringan insya Allah. Nah, ini contoh DIPA ya teman-teman ya. Kita bisa melihat kementerian ini Kementerian Keuangan ya. 015 ya. Artinya BA 015. Unit organisasinya apa? Ini Ditjen Perimbangan. Jadi DJPK. Artinya DIPA ini itu adalah DIPA untuk DJPK, dia sebagai KL, Kementerian Lembaga. Sehingga dia menjalankan sistem akuntansi instansi. Nah, ini contoh DIPA-nya. Kita bisa lihat ini DJPK, BA-nya kita bisa lihat ini 015. Biar teman-teman sedikit mendapat gambaran, tidak hanya DIPA itu bentuknya seperti apa. Tapi mungkin teman-teman sudah pernah dapat PPKN ya, apa pengantar pengelolaan keuangan negara. Ya ini mengingatkan. Jadi sumber dananya ini dari RM atau rupiah murni. Nanti kalau BLU kan di sini ada juga nih. Kayak STAN itu kan BLU. Jadi di sini ada juga dari PNBP. Atau kalau misalnya Satker itu memperoleh pinjaman atau hibah luar negeri, di sini juga ada. Seperti dulu pernah Pusdiklat PSDM itu memperoleh pinjaman hibah untuk terkait apa pengembangan pegawai ya, beasiswa itu ada di sini. Ini kemudian lampirannya di halaman 2-nya kita bisa lihat uraian Satker, program, kegiatan, output dan sumber dana. Jadi misalnya terkait layanan pembiayaan dan sebagainya. Nah ini pegawai itu belanja pegawai, barang itu belanja barang, belanja modal ini. Bansos itu adalah belanja KL ya teman-teman ya. Tetapi tidak semua KL itu memperoleh atau bisa mendapatkan belanja bansos ini. Sedangkan yang ini juga DIPA. DIPA apa? Ini juga DIPA DJPK. Tetapi kita lihat di sini dibilang Kementerian Negara atau lembaga, kodenya berapa ini? 999. Artinya itu bagian anggaran BUN 999. Unit organisasi 05. Jadi kita ingat kembali bahwa BA 999.05 itu bagian anggaran BUN untuk sistem akuntansi transfer ke daerah dan dana desa. Di sini dibilang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Ini sama juga, ini DIPA DJPK, tapi di salah satu direktorat gitu ya. Dia sebagai pengguna BA BUN. Kalau yang awal tadi itu kan sebagai pengguna anggaran kementerian lembaga. Nah, ini juga. Maka kodenya itu juga tidak seperti yang tadi. Begitu teman-teman. Demikian pembelajaran kita mengenai sistem akuntansi dan laporan keuangan pemerintah pusat. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke grup WA. Mungkin bisa kita bahas di grup WA, atau biasanya kadang saya lebih nyamannya ketika online gitu ya, atau seperti video seperti ini. Mungkin itu untuk pembahasan atau pembelajaran terkait SAPP.
Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas silap kata, atas mungkin perkataan maupun perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan lanjut di sub pembahasan untuk LKPP.